Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi di konten monolog yang hari ini akan coba gua sampaikan mungkin di chapter 1 atau chapter 2 lah ini dari buku Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa. Tapi pertama-tama gue mau mengucapkan semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan urusan serta rezekinya, serta dilancarkanlah segala bentuk aktivitasnya. Nah, mengenai chapter 1 atau 2 ini, judulnya itu di chapter 1 itu dia menyampaikan jenis-jenis kerajaan dan cara mendirikannya. Dan di chapter kedua, kerajaan warisan. Jadi Niccolo Machiavelli menyampaikan di sini jenis-jenis kerajaan dan cara mendirikannya. Dia itu memiliki dua jenis. Pertama, kerajaan yang bersifat warisan, dan kedua, kerajaan yang sifatnya baru. Apa itu kerajaan yang bersifatnya warisan? Jadi, kerajaan yang bersifat warisan adalah kerajaan yang sebetulnya singgasananya sudah diwarisi gitu. Sehingga isinya itu lebih dominan kepada keluarga-keluarga kerajaan. Dan untuk kerajaan baru, nah ini yang menarik. Mengenai kerajaan baru ini, dia menyampaikan bahwa sebuah kekacauan total lah, kekacauan penuh ini. Kekacauan penuh di dalam satu wilayah atau kondisi kerajaan yang menyebabkan dia itu harus memiliki sebuah kerajaan baru. Kemudian bagaimana cara mendirikannya? Ini ada beberapa contoh kerajaan warisan seperti kerajaan Napoli. Kerajaan Napoli, kemudian kerajaan Spanyol, dan mereka terbiasa dengan hidup yang cenderung bisa merdeka lah tanpa melihat kekacauan yang perlu terjadi. Jadi anak raja yang diwariskan terahnya itu dia tinggal melanjutkan legitimasi atau legasi tampuk kepemimpinan sebelumnya tanpa dia harus repot-repot menyusun struktural dalam kerajaan itu sendiri seperti perdana menteri dan segala macam. Itu udah ada. Lagi dia nggak bermasalah, ya dia tidak akan diganti lah. Jadi kerajaan warisan itu cara mendirikannya ya sudah ada dari sananya. Dan mengenai kerajaan baru, ini dua poinnya. Bisa diperoleh melalui nasib atau melalui kecakapan. Jadi dia menyampaikan di notes, di footnote kelima, entah melalui nasib atau kecakapan. Di sini dua konsep terpenting dalam Sang Penguasa dihubungkan untuk pertama kalinya. Vir terkait dengan virtus, dalam bahasa Latinnya vir itu tadi, dan merupakan kualitas yang jelas maskulin yang menunjukkan kecerdikan dan keterampilan. Ini jarang dapat diterjemahkan secara akurat dengan mengacu pada asosiasi kata kita hari ini, kebijakan moral, seperti stato, fortuna, ordini, dan sejumlah istilah favorit yang digunakan Machiavelli, yang artinya tidak tunggal, yaitu artinya jamak lah. Dan otomatis untuk istilah vir ini diterjemahkan sebagai kecakapan.
Namun diharapkan para pembaca dapat mendeteksi suasana yang benar dari konteksnya. Jadi itu poinnya soal kerajaan, jenis-jenis kerajaan dan cara mendirikannya. Kemudian ini cukup menarik, dia ngebahas soal kerajaan warisan di chapter 2-nya. Dia bicara, saya coba mengesampingkan pembahasan negara republik, karena itu ada dalam karya saya yang lain. Maksud di sini, di footnote karya lain nomor 6, Niccolo Machiavelli menulisnya dalam buku Discourse on Livy sebelum Sang Penguasa terbit. Jadi mengenai soal negara republik, Niccolo Machiavelli sudah menulis Discourse on Livy sebelum Sang Penguasa ini terbit. Kemudian kita coba lanjut. Bagi kerajaan warisan yang sudah terbiasa dengan pemerintahan keluarga raja mereka cenderung kesulitan menghadapi dan jauh lebih sedikit daripada kesulitan yang dihadapi kerajaan baru. Asalkan sang raja tidak melanggar kebiasaan lama dan menyesuaikan tindakannya, dia akan menjadi aman-aman saja. Nah, itu tadi seperti hal yang gue sampaikan di narasi sebelumnya. Di kerajaan warisan ini, dia ya kalau anak rajanya sudah diangkat tahtanya menjadi raja, ya perdana menterinya aman aja, nggak ada masalah di bawah. Jadi tinggal meneruskan legacy atau legitimasi raja sebelumnya lah. Namun menariknya di sini, dia menyampaikan, ini sudah saya kasih red line dan gambar spidol hijau lah di sini. Saya catat. Kecuali jika ada kekuatan yang luar biasa dan sangat banyak memperebutkan darinya. Dan meski kerajaan itu direbut darinya, dia akan memperoleh kembali jika sang perampas melakukan sebuah kesalahan kecil apapun. Sebagai contoh, kita punya Adipati Ferrera. Adipati Ferrera ini dia seorang adipati di Italia. Jadi Machiavelli mengacu di footnote nomor 7-nya ini. Machiavelli mengacu kepada dua adipati, Ercole I dan Paus Julius II. Jadi Ercole I ini dia menyampaikan dia blunder pada kesepakatan kontrak dan penandatanganan kontrak lah ini di tahun 1484. Putra Ercole, Paus Julius II. Dan di narasi terakhirnya, epilog terakhir, yang mampu bertahan dari semua serangan itu adalah raja yang sudah benar-benar cakap atau paham mengamati situasi. Karena seorang raja turunan memiliki lebih sedikit alasan dan lebih sedikit kepentingan untuk menyakiti rakyat. Wajar kalau dia lebih dicintai, dan jika tidak menebarkan rasa benci pada rakyat karena tindakan yang sangat jahat, sudah selayaknya dia dicintai secara alami. Dia bisa melakukan perubahan apapun dengan catatan bahwa dia sudah dicintai dulu oleh rakyatnya. Karena sebuah perubahan awal akan selalu merupakan awal perubahan lainnya. Itu narasi terakhirnya yang disampaikan Niccolo Machiavelli di chapter kedua, Kerajaan Warisan. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Ya, gue cukup ke-trigger dengan pandangan Niccolo Machiavelli sebagai seorang diplomat yang terbuang dia. Karena dia terlalu berbahaya lah tulisannya. Oke, thank you semuanya kawan-kawan yang sudah menyaksikan.
Selamat beraktivitas dan semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Gua pamit undur diri. Nun wal kolami wa mayaskurun bilahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.